Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, masih dalam episode kolaborasi bersama X-School Indonesia yang bertemakan Improving Skills to Rebuild Society. Kali ini kita bakal ngobrolin seputar tips menulis kreatif atau creative writing bareng narasumber yang gak kalah kece. Cocok banget nih buat kamu yang senang nulis ataupun lagi pengen banget belajar nulis. Jadi, melansir salah satu platform rekrutmen bakat dan karir online yaitu Glints, creative writer adalah salah satu pekerjaan di bidang tulis-menulis yang saat ini lagi banyak banget dicari-cari. Seorang penulis kreatif bisa kerja di suatu perusahaan, agensi, ataupun bekerja secara mandiri sebagai pekerja lepas atau freelance ya sebutannya. Nah, penulis kreatif ini bisa terlibat dalam pembuatan novel, naskah film, drama, dan sebenarnya masih banyak lagi. Lalu seperti apa sih sebenarnya definisi dan bentuk-bentuk karya dari profesi creative writer itu sendiri? Dan lantas, bagaimana kita bisa melatih kreativitas dalam menulis ini supaya tulisannya semakin menarik, semakin banyak juga pembacanya dan menjadi sumber penghasilan? Tanpa berlama-lama lagi, yuk dengerin obrolan Ellen Bellion, produser podcast Obsesif bersama Venerdi Handoyo atau yang sering disapa V Handoyo, yang merupakan penulis skenario film dan novel berikut ini. Kira-kira ada pesan gak sih buat teman-teman obsesif, anak muda yang mungkin sedang menggebu-gebu lagi pengen terjun ke dunia creative writing ini? Ada saran-saran atau pesan gitu? Saran saya sebenarnya sangat-sangat tidak ada kaitannya dengan dunia penulisan. Kalau menurut saya, kalau mau menjadi penulis itu nomor satu harus hidup sehat, harus punya rutinitas olahraga yang baik gitu ya. Karena penulis pada akhirnya nanti penulis adalah masalah endurance dan disiplin. Dan endurance dan disiplin itu bisa kita latih dengan berolahraga yang rajin dan rutin gitu ya. Hidup sehat, jangan ngerokok, karena saya paling anti sama orang yang bilang, aduh gua kalau ngerokok nggak bisa dapat ide. Aduh itu banyak ya. Nggak ada alasan ilmiah sama sekali, nggak ada logikanya sama sekali. Okay. Kemakan iklan rokok, bener-bener kemakan iklan rokok, udah deh gitu. Jadi jangan diromantisasi lah pekerjaan menulis itu. Nulis itu adalah pekerjaan kok, adalah rutinitas, adalah masalah endurance, ketahanan, kedisiplinan kita. Terus bagaimana kita nggak mungkin bisa membuat, kita nggak mungkin punya output kalau tidak punya input gitu loh. Jadi kita nggak mungkin menulis kalau kita tidak membaca gitu, nggak bakal mungkin gitu loh. Dimana-mana harus bacanya lebih banyak daripada nulisnya gitu. Jadi waktu saya nulis satu buku, buku yang saya baca untuk saya bisa nulis satu buku itu ada 80. Saya ingat banget itu ada 85 judul yang saya baca untuk saya bisa menghasilkan satu novel pemetik bintang gitu loh. Jadi itu udah wajib gitu loh. Nggak mungkin ada output kalau tidak ada input gitu. Dan plus inputnya juga bukan berarti kalau saya nulis berarti input saya harus selalu berupa bacaan gitu ya. Sama sekali enggak gitu loh. Input kita bisa macam-macam, bisa dari musik, bisa kita ke pameran seni, bisa kita melihat pendidikan tari, bisa kita melihat performing arts, bisa kita melihat pameran fotografi jurnalistik, macam-macam gitu. Semua itu harus ada, jangan nggak ada gitu. Seorang penulis tuh sama seperti seorang aktor, bahkan kadang-kadang lebih kompleks lagi karena seorang penulis kreatif itu memiliki banyak sekali karakter yang hidup di kepalanya. Dan kalau karakter ini nggak punya keunikan, ya kita gagal jadi penulis kreatif. Nah, gimana karakter ini punya keunikan? Ya tiap karakter berbeda, punya kesukaan yang berbeda, punya gaya hidup yang berbeda. Berarti kita harus mencoba selalu memahami berbagai jenis hal yang ada di dunia ini. Kita harus selalu observant, harus open-minded, harus terbuka gitu, nggak boleh ada judgmental. Yang ini baik, yang ini buruk, yang ini benar, yang ini salah, itu udah benar-benar harus di blur gitu ya. Kategori baik dan buruk, benar dan salah itu harus udah nggak ada gitu ya, nggak ada. Benar-benar jadi penulis itu nggak boleh
ngejudge sesuatu itu baik atau salah, benar atau buruk itu harus sama sekali nggak ada gitu. Jadi seperti itulah kira-kira pesan-pesan saya.